Halo semua. Assalamualaikum. Halo semua. Perkenalkan, saya Nuri Rahmatulaili. Saya Adit Maulandari. Dan saya Ulfa Fitra Fumiam. Perkenalkan, nama saya Didi Gunawan, asal dari Blitar. Perkenalkan, saya Imam Mukhtar Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim. Saya asli Blitar. Kali ini, ketepatan tanggal 9 Juni 2020, kita akan mewawancarai seorang pengelola usaha budidaya ikan gurame dan ikan lele Yang berlokasi di Desa Ngegong, Kecamatan Sananwetan. Untuk selengkapnya, simak video berikut. Mohon maaf Mas mengganggu sebentar. Ini kami dari mahasiswa UNU Blitar ingin mewawancarai tentang proses bagaimana budidaya ikan di sini. Ikan gurame ya Mas ya ini? Iya, ikan gurame. Ikan gurame sama ikan lele gitu. Iya. Boleh perkenalan namanya siapa Mas? Namanya Khairul. Khairul. Iya.
Ayo, Mas ini Amri. Jadi bisa diberitahu Mas kalau prosesnya ini awalnya proses membudidayakan ikan ini bagaimana? Ya sebelum persiapan air dulu, persiapan kolam dulu. Kolam. Ya seminggu sebelum tebar ini air kolam sudah diisi siap dan diberi probiotik gitu. Ini kan sistemnya bioflok, jadinya sebelum tebar benih harus menghasilkan flok-flok dulu. Oh, jadi airnya itu seperti enggak air murni biasa dari kali itu enggak. Ya. Jadi ada air yang diberi semacam obat gitu. Iya. Ya. Jadi terus asal mula dulunya itu menekuni usaha kok memilih ikan gurame itu awalnya pemikirannya lele capek. Awalnya lele, terus nggak hasil, terus coba pindah gurame gitu. oh, pindah ke gurame. Iya, karena lele repot, apa ya, bener itu loh, panennya cepat, cuma ya itu kerjanya harus lebih ekstra. Oh, jadi lele itu hasilnya lebih cepat dari ya, 3 bulan, gurame. 2 bulan setengah itu sudah bisa panen. Kalau dibandingkan gurame kemungkinan 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oh, 2 kali lipat jadinya. Iya. Ya. Cuma kan pertimbangan harga dan tenaga itu mendingan gurame. Oh, mendingan gurame. Ya, sama pakan juga. Kalau lele itu kurang suka sama daun-daun gitu, kurang suka. Oh, dedaunan tidak suka. Kalau bisa ditunjukkan Mas pakannya ikan gurame itu bagaimana ya? Ikan gurame. Dan ini yang sudah masa pertumbuhan lebih besar ya. Jadi ini pakannya berbeda Mas. Oh, berbeda. Ini untuk yang ikan masih kecil, kisaran makannya 1 hari itu berapa kali Mas? 2 kali. 2 kali. Kalau 1 kolam ini biasanya berapa kilo? Kalau kilo nggak sampai tahu ya. Nggak tahu. Ya. Ditakar, takaran. Oh, pakannya. Pakannya kalau makan itu 1 kolam itu kisaran berapa gitu? 2 onan. 2 on. Iya. Jadi setiap ini ada berapa kolam loh Mas? 12. 12. Saya penasaran dari tadi itu ini selang ini fungsinya untuk apa tuh Mas? Ini pengapasan. Per oksigen. Oh, semacam oksigen Ya, jadi. aerator apa ya namanya? Pokok buat oksigen biar apa namanya, pH-nya stabil gitu loh katanya. Oh, pH stabil ya ya. Jadi mungkin kan Anda kan sudah mumpuni usaha ini sudah kisaran berapa lama, Mas? 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. 1 tahun lebih, 1 tahun Oh, setengah. 1 tahun lebih. Mungkin selama yang gurame ini ya, Mas. Iya. Kendala yang panjenengan hadapi itu mungkin apa ya? Kalau boleh tahu. Kendalanya cuaca. Cuaca. Iya, semua ikan itu kalau cuaca hujan terang gitu apa ya, gampang stres gitu. Kira-kira seperti budidaya ikan gurame ini Mas ya. Kalau boleh tahu kan, kalau setahu saya itu seperti usaha-usaha itu kalau hanya pribadi atau mandiri itu biasanya susah untuk, kalau setahu saya ada komunitas-komunitas tertentu agar supaya nanti hasil produknya itu bisa laku gitu, lakunya lebih meledak gitu. Mungkin kalau usaha gurame di sini juga ada komunitas gitu Mas? Kalau komunitas enggak, cuma di sini ini masih dalam pengawasan dinas. Dinas Perikanan ya, Dinas Perikanan Kota masih dalam pengawasan. Karena ini kan apa ya? Bantuan gitu loh. Oh, bantuan. Bantuan ini kan milik pondok. Oh. Milik pondok, bantuan dari dinas, terus sampai sekarang masih dipantau dan diarahkan, terus pemasaran juga
ada dari dinas. Kalau boleh tahu pondok mana Mas ya? Pondok Nama pondok? Mambaus Syafaatil Quran, Pondok Mambaus Syafaatil Quran. Legong. Ya. Jadi ini mungkin dipegang oleh satu santri atau memang ya terkadang kalau butuh bantuan Mbah Yainya ngurus siapa gitu. Ya kalau penanggung jawab pasti Yai ya. Iya. Tapi yang dipasrahin sini ya itu Mas Amri tadi itu. Oh, Mas Amri lagi. Mas Amri tadi itu nanti kalau sewaktu-waktu ada yang ingin ikut belajar, ikut bantu-bantu ya banyak anak-anak teman-teman pondok yang kesini. Kisaran kalau penjualan ya Mas ya, kalau boleh tahu. Ini per kilonya atau per biji jualnya? Per kilo. Per kilo. Per kilo. Per kilonya berapa Mas? Per kilo itu kalau gurame ada 2 jenis. 2 jenis. Iya, ada 2 jenis. Ada yang jual basah, ada yang jual kering. Tapi kurang paham ya, yang kering apa yang basah itu yang bobot 4 on ke atas itu lebih mahal daripada 4 on ke bawah. 4 on ke bawah itu penjualan 1 kilo mungkin 23.000. Kalau 4 on ke atas 35 atau 32 gitu. Oh, jadi yang besar. Yang besar, yang berat. Konsumsi rumah makan gitu loh. Oh, gitu. Iya. Memang kalau di sini pernah mengeringkan gitu, Mas? Atau ya langsung dijual gitu? Sini kan mulai bibit sampai Ya. perkiraan 2 on setengah 2 di on sini. setengah. Nanti kalau sudah 2 on setengah dipindah di kolam yang besar sana karena gurame itu nggak bisa besar kalau di kolamnya kecil. Kira-kira berapa bulan kalau di pembibitan? Di sini? Iya, di Di sini. sini 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Oh, 5 jadi- bulan, 4 bulan gitu. Oh, jadi lebih lama di sini ya? Iya. Jadi pembibitan. Sebenarnya saya masih penasaran dengan ikannya, Mas. Ikannya nggak muncul-muncul, Mas. Kalau tahu ikannya ya di sana. Oh. Kelihatan Ini kan masih pembibitan. Jadi bibitnya awal itu telur atau ikan kecil gitu, Mas? kalau sini belinya sudah ikan. Oh, si ikan. Satu jari. Iya, satu. Ukur 1 jari gitu. Itu dari ya memang pembibitannya dari asal mana, Mas? Ikan Oh, beli bibitnya beli ini. bibitnya. Beli bibitnya di Tanjung Sari. Oh, di daerah Tanjung Sari. Iya, Tanjung Sari. Ini sebenarnya manfaatnya untuk apa tuh, Mas? Daun Makanan ini, Mas. campuran Iya. atau ya campuran? Nah. Ya apa ya? Ngemil lah. Oh, ngemil. Jadi ya hanya daun lompong atau yang lainnya, jenis lainnya juga bisa. Daun lompong, terus kates, terus kayak kangkung, daun ketela rambat itu juga bisa. Oh, jadi Tapi yang paling suka rompong. gurih. Mohon maaf ya Mas, dari tadi kan saya tanya-tanya tentang gurame. Katanya kan di sini juga sebelumnya budidaya lele sampai sekarang kan juga ada. Ini prosesnya itu apakah sama atau dibedakan tuh Mas lele antara gurame? Lele lebih apa ya? Lebih rumit dalam lah kata. proses perawatan Iya. atau pakannya gitu. Pakannya sama atau berbeda? Pakan, jenis pakan beda. Beda. Terus kalau apa namanya itu, kalau lele itu harus ada probiotiknya terus harus ada. Yang Ramuan- tadi ramuan. untuk yang dicampurkan ke kolamnya tadi tuh Iya. Mas. Jadi kalau lele setiap Cairan. makan, setiap memberi pakan harus dicampurin itu. Karena lele kotorannya banyak. Kalau sudah banyak itu menimbun di bawah jadi racun. Oh Kalau lele. gitu.
itu yang membuat Lebih sulit ya. lebih sulit. Sehari setiap hari harus dikuras. Kalau lele, kalau brame ya 1 minggu sekali. Oh, jadi rumitnya di situ Iya ya. di situ. Masalah pakan, masalah juga pemberian perawatan juga lebih rumit. Harganya Mas Harganya lebih sama dibandingkan gurame. jauh mas. Jauh lebih. Di bawah. Lele 15 mas dari petani. Oh, jadi lele itu lebih rumit Iya. budidayanya, tapi Harganya juga lebih rumit. lebih rumit. Lebih rumit harganya. Lebih rumit, bikin pusing kepala. Jadi dari mulai sudah selama setahun ya Mas ya. Iya. Setahun. Mungkin pernah mengalami suatu hal yang paling buruk atau gimana itu Mas? Atau entah harganya atau ya itu tadi. Kalau harga enggak ya, stabil terus kalau harga. Harga stabil. Kalau masalah harga stabil. Terus juga jenis gurame, jenis lele itu banyak apa ya? Banyak dicari lah di pasaran itu. Oh, banyak dicari. Gampang pemasarannya. Tapi yang jelas ya itu, kalau kurang ilmunya, nggak ada mentor, Ya, terus pemula itu dulu pernah 3 kolam mas lele 3.000 semua isinya, itu mati semua. 3 kolam. jadi pernah sampai seperti itu ya Mas ya. Ya kalau sarannya sih ya banyak tanya dulu ke Ya, banyak belajar. yang sudah pengalaman, karena nggak cukup teori. Jadi ini pertanyaan dari kami yang terakhir ya Mas ya. Jadi kami ini kan dari mahasiswa Unum Blitar. Jadi dari kami itu kan memang mempunyai prioritas bahwasanya nanti kalau bisa nanti lulus itu kan tidak hanya mencari pekerjaan gitu kan, ya pengen membuka usaha. Jadi kan di Indonesia ini kan nanti bisa menambah lapangan pekerjaan. Jadi dari desa-desa nanti kan yang pengangguran itu bisa meminimalkan angka pengangguran. Jadi begitu ya, kok susah. Jadi tips untuk memulai suatu usaha, contohnya seperti tipsnya usaha ini dimulai itu gimana Mas? Jadi dimulai kecil-kecilan dulu. Iya. Pokoknya beranilah, pokoknya umpama mempunyai modal, kita mempunyai modal. Iya, kita istilah katanya kita kalau mempunyai keinginan dulu lah kira-kira ya gitu Mas ya. Terus ya harus ada mentornya lah. Mentor. Oh iya. Kalau usaha ternak gitu. Kalau nggak asal, kalau ada stresnya ikan apa langsung semalam mati semua, itu sering Mas. Oh, jadi pernah ya gitu. Sering. Itu hanya masalah stres gitu. Masalah air. Iya, masalah air. Airnya kurang support gitu, langsung semalam mati semua. Wawancara hari ini semoga bermanfaat. Thanks for watching.